di sini mid lanernya belum ada, junglernya juga belum terlihat, dan pilihannya adalah Akai beserta dengan Cecil. Wow, mereka juga ingin mengamankan ya bagaimana possibility nanti kalau sampai game ini menuju ke arah late Ini game. kalau nggak salah pernah game terlama juga nggak sih di playoff? Let them Iya. come. They will 43 only menit. make my blade Pernah sharper. gitu. Yes, di playoff ya. Pertemuan dari Bigetron Benedetta. Evos. Dan ini ada pilihan yang sangat-sangat baik ya. Berarti kalau dilihat kayak begini, roamernya adalah Arlot untuk Evos. Oh. Karena Benedetta aja akan digunakan. Wait! Biru-biru nih, full biru ya. Ini based on predict only. Iya, itu ngikutin apa? Kita sesuai dengan jas yang kita gunakan. Ya, sesuai sama jas kita yang kebetulan biru juga ya. Tapi yang pasti tetap Indo Pride gak Game sih? selanjutnya berubah lagi dong jas kita. Konsepnya begitu ya. Tapi ini dia untuk grup C kita pastinya untuk game pertama match 19 dari teman-teman Evos Icon dan juga Bigetron. Dan kalian ada di rumah juga bisa untuk memberikan dukungan untuk kedua belah tim karena grup C kalian bisa lihat sendiri ya, Attack on Indonesia karena satu Filipina akan berhadapan dengan 3 member dari Indonesia. Iya, itu ibaratnya kayak si apa tim Filipina ikonnya Attack on Indonesia jadinya kan. Attack on Indonesia. Ikonya Eren. Ini Indonesianya Titan. Tapi ya ini dia Popolong untuk match up-nya udah terpantau juga visualisasi dari 10 hero mereka. Di laning phase bicara soal early ini cukup balance ya, apalagi ujung tombak mereka tuh damage-nya ada di area gold dan lihat Funstrong ya udah mulai nakal loh. Oke, karena dirinya juga mencoba untuk nge-trigger ya agar retribution juga digunakan. Jadi nantinya akan ada rotasi yang mungkin bisa dilakukan oleh Veldora karena kita tahu Benedetta punya rotasi yang cukup cepat, informasi bisa dia dapatkan dan mungkin nanti Freden pun bisa sampai ke area tersebut. Tapi ternyata kalau kita lihat kayak begini, belum ada rotasi yang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari Evos. Tapi Vin udah mengeluarkan satu flicker dikejar oleh Veldora. Bahkan sekarang dipalaskan lagi, Petrify keluar, flicker keluar, first blood diamankan oleh Evos. Wow, satu bekal utama bagi anak-anak teman-teman dari Evos Icon yang ngebuat ini bakal enak banget. Tapi nampaknya Funstrong di 1v1 situationnya nyaris ya. Namun masih ada asa untuk Funstrongnya tumbang. Dan again dengan early advantage yang berhasil diamankan oleh Evos Icon, tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa memberikan pressure tambahan. Tapi 1v1 situation di area top lane, Doma dan Sake ini masih cukup equal sebetulnya. Iya, nih sama-sama god laner muda lagi, tapi Finn mendadak langsung hadir ke area atas dengan Guiding Wind yang udah dikeluarkan. Tapi untuk Doma dan juga di area bawah sedikit lagi Patricia Sorizo, udah ada satu lagi heavy spin yang dikeluarkan, dijepit, tasnya berhasil diculik. Di mana sesaat lagi akan ada Turtle yang udah mau nongol, tapi Veldoranya masih berusaha untuk bisa selamat dan juga pergi dari tersebut. Tidak, dua player berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Ada balasan yang udah terjadi. Kompensasi yang cukup manis datang dari anak Bigetron dan bahkan mau ditukar lagi kah? Tapi Doma masih bisa menjaga perimeter dan asanya dengan 2 keunggulan poin eliminasi dari Super Ken. Ini akan membuat dia bakal jauh lebih enak lagi untuk setup dari area Turtle-nya. Bahkan Tas masih belum mau untuk merelakan dari Turtle sedangkan Doma. Oke, mereka mau nyerang 2 arah sekaligus di mana? Sekarang di area Turtle-nya akankah mereka prioritaskan, tapi sedikit lagi dari sini ada penalti zone udah langsung keluarkan. Sementara untuk Funstrong-nya menghilang, tapi Turtle sepertinya udah akan berhasil mereka ambil karena Super Ken terlalu jauh posisinya. Ini akan nanti berusaha untuk bisa maju lagi ke depan sedikit lagi. Turtle tetap bisa diambil oleh Evos, tapi ada satu korban lagi tadi. Wow, pergerakan yang cukup unpredictable ya tadi dengan adanya Super Ken yang maju ya, terlalu ingin mengamankan karya objektif netralnya yang ngebuat hampir saja Super Ken ter-take down. Dan bicara soal in-game emblemnya, kita melihat di mana, wow, Novaria bawa killing spree loh. Ya. Ada Rapture di sana. Dia berfokus untuk mengeluarkan damage, ditambah lagi memang Dia hanya bawa Emblem Assassin, lalu bawa Infuriates, ada Raptor juga, Wilderness Blessing. Ini udah cukup penting juga loh untuk hero-hero seperti Novaria. Karena kan dia rotasinya berputar-putar di area dari jungle kan. Dan itu menambahkan lagi movement speednya agar dia juga nikmat banget. Ditembak yang kecil dapat tuh tadi. Tapi Finn-nya terjebak, ada 3 hero sekaligus. Final Slash dikeluarkan, Cycling Eagle langsung dikeluarkan juga guna untuk bisa membalas. Tapi Super Ken-nya terjebak di bagian belakang. Purple Buff gak berhasil didapatkan dan mereka semua mundur secara teratur. 5 player berkumpul sekaligus. Alright, mereka masih coba untuk mau lebih lagi. Negaranya satu full penalty zone sebagai serangan teori ancaman
ancaman dari Bigetron untuk mengusir mundur pemain-pemain EVOS yang sempat nakal untuk menjamah ke area purple buff yang dimiliki. Tapi sayangnya untuk Gap Network, walaupun teman-teman dari EVOS berhasil secure ke area netral Turtle, tapi belum bisa di-convert dan bisa mengejar lebih jauh lagi karena perbedaannya cukup tipis dan Saken kini udah mulai mengungguli juga dengan ya space platingan yang bisa dibilang banyak banget loh gold yang diambil oleh Saken di RSG top lane. Ya ini bedanya udah ada di angka 1000 ya, walaupun tadi Turtle berhasil mereka ambil. Tapi balik lagi, point kill tadi juga udah diunggulin, mereka juga udah ada platingan dan individual dari Saken juga udah cukup kaya. Sementara sekarang ada 4 player, ada di bagian atas Fanstrong, Final Slash dikeluarkan, Super Ken-nya akankah berhasil selamat dari area tersebut dan Super Ken dipanggil dengan satu guiding win, berhasil dia bergabung bersama dengan rekan-rekannya 5 detik lagi. Oke. Turtle yang kedua dan nampaknya ini ya tidak akan mau coba untuk direlakan begitu saja karena sudah ada setup juga yang pasti. Melihat adanya 2 pemain dari teman-teman EVOS Icon yang masih coba untuk mulai mengimbangi terkait ketertinggalan yang dimiliki. Sedangkan dari area top lane sana Doma. Sakit banget loh itu stucknya, tapi sekarang Finnya berhasil langsung diamankan sementara Super Ken masih sendirian berada di tersebut. Heavy spin langsung dikeluarkan, tasnya mulai terjepit, penalti zone dikeluarkan tapi terjatuh. Turtle jadi ambil, Turtle jadi amankan kembali oleh pemain dari EVOS. Walaupun tasnya berhasil langsung dihilangkan, tapi Super Ken yang menjadi satu korban balasan pula. Veldora sedikit lagi yang tersisa. Hanya saja Saken sekarang masih berusaha sendirian di bagian depan dan Clyde mencoba untuk bisa melindungi, tapi Sakennya udah mendapatkan 1 point kill dan totally 2 point kill yang udah diambil. Networknya harusnya untuk Saken udah kaya loh ini. Yes, dan ini Saken yang tidak terpick up sama sekali bisa menjadi late game insurance yang sukses nantinya dan harus diwaspadai oleh teman-teman dari EVOS Legends. Mengingat pertukaran dari Turtle yang berhasil diamankan berhasil juga disimbangi oleh teman-teman dari Bigetron dengan ditumbangkannya 2 pemain dari tim EVOS. Dan kali ini keadaan cukup mencekam, ditambah lagi switch lane tidak dipungkiri harus sudah dilakukan juga. Mengingat Doma sudah mulai dipantau habis-habisan juga oleh teman-teman dari Bigetron, tapi Veldora nampaknya bisa maksimalin kekosongan yang terjadi. Oke, dipaksain. Satu outer turret. Dipaksain dan 1 auto turret berhasil langsung diambil Veldora. Setelah mendapatkan apa yang dia mau, mission complete. Cabut dulu bang. Gasing lagi ya, mau coba untuk main karya 1v1 tapi stun Ivek mengarah ke area Vin. Teori ancaman lagi karena memang di sini teman-teman dari Bigetron juga udah mulai mengumpul jadi satu kesatuan namun Final Slash. Waduh, Final Slash-nya connect tadi sepertinya ke arah 2 player dan juga terbuka terhadap 1 auto turret yang ada di bagian bawah. Akankah bisa mereka mirroring secara langsung? Tapi ditinggalkan saja 3 player mundur. Super Ken dibiarkan farming di dalam area dari EVOS dan mereka pun punya kesempatan untuk bisa mengamankan outer turretnya. Itu one last hit ya, tinggal 1 hentakan aja. Turret nampaknya akan dihancurkan oleh teman-teman dari Bigetron. Sedangkan memang ini yang dibutuhkan juga oleh teman-teman dari BTR untuk menyimbangi ya. Mengingat EVOS Icon udah berhasil mengambil 1 turret tapi lihat. Ketahuan. Di situ Veldoranya mainnya jauh banget loh untuk motong wave minion. Betul, Veldora dengan mobilitas yang sangat tinggi udah pasti dong potensinya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ditembak lagi, kena lagi ke arah dari Super Ken. Udah ada HP yang berkurang di dalam tubuhnya sementara Doumanya mengamankan dulu 1 wave minion dan juga penalty zone sudah dikeluarkan. Informasi yang udah berhasil mereka dapatkan. Sorry Go, sedikit lagi yang tersisa, pertempuran kembali terjadi. Finnya harus mengeluarkan flicker sementara Super Ken sudah pasang badan mencoba untuk bisa mengusir, tidak jadi untuk bisa mendapatkan lagi ke arah perfect Strong yang mulai maju ke bagian depan. Sedikit lagi yang tersisa di dalam bertumbuh beberapa player yang ada di atas. Veldoranya masih aja ngaceng sana sini tapi Finnya berhasil untuk diamankan. Veldora terkena efek 1 bola begitu menyakitkan. Tas menjadi korban di dalam setiap pertempuran. Pertukaran yang cukup tidak adil bagi teman-teman EVOS Icon. Bagaimana setup Turtle yang dimenangkan oleh Bigetron juga berbonuskan 1 pemain jungler dari EVOS Icon. Dan kini mereka akan coba untuk berfokus lagi di 1v1 situation. Final Slash, Oke, Fanstrong masih berhasil kaburkah? Namun untuk sekarang Clyde-nya sudah ada lagi 1 Astral Liko, Astral Spear semuanya dikeluarkan, Meteor juga dikeluarkan. Sorry, pertempuran kembali terjadi. Super Ken masih selamat. Untung aja masih ada heavy spin. Iya. Kalau tidak, punah tadi Panda di situ. Otomatis hilang begitu saja dan malah justru berbalik keadaannya ya. Veldora yang sempat menghadapi 1v2 situation bisa menjaga karya asal turretnya dan dengan kosongan yang terjadi 2 outer turret sudah di kantong anak-anak EVOS Icon dan in-game equipment yang mungkin bisa kita bahas juga. Bicara soal head to head junglernya nggak terlalu signifikan perbedaan gap networknya, ditambah lagi udah ada baru 1 Dreadnought Armor aja yang ngebuat
Super Ken ini benar-benar harus hati-hati banget. Karena Black Armor ini udah ready ya. Even Tas udah terpick off 3 kali. Dan mereka masih ingin lagi mendapatkan satu turret dari atas, tapi auto turret di bawah juga udah berhasil dihancurkan. Super Ken harus menjaga satu auto turret di area mid, di bawah web minion akan segera dihantarkan pula. Ini terlihat jelas ya perbedaan permainan EVOS kemarin dengan sekarang. Kemarin mereka kayak ini banget loh, kayak rapuh banget karena turret-turretnya gampang banget untuk ditumbangin, tapi hari ini mereka berhasil menjaga dan bahkan mereka berhasil untuk mendapatkan turret terlebih dahulu. Ya, pembuktian ya, reset yang cepat dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Mengingat mereka juga pastinya haus akan kemenangan untuk ajang MPL Invitational 2023, tapi final slash nggak ada kedua Waduh, member. sakit banget itu Sorizo. Ada penalti sana, Sorizo yang pun masih bertahan, tapi ada flicker. Tidak kena tadi energi yang sudah dikumpulkan dan mereka semua berhasil mengusir mundur. Namun sudah ada lagi Alex Final Blow yang membuat untuk kali ini Sorizo mencapai final chapternya. Hilanglah sudah Sorizo di area tersebut dan Lord masih bisa diamankan. Mulai bergerak lagi menabrak ke arah atas. Namun sekarang Fanstrongnya pun masih bertahan juga. Veldora mundur sedikit. Wow, nyaris saja 2 pemain dari EVOS Icon tumbang menjadi pertukaran dari satu pemain Bigetron yang hilang. Tapi nyaris saja teman-teman dari EVOS masih bisa bertahan, namun perbedaan kuantitas tidak membuat mereka nggak mau setup ke area Lord-nya. Oke, Lord-nya mulai bergerak. Dimana untuk kali ini EVOS Legends mereka mulai memperhatikan di mana saja gerak-gerik dari beberapa player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha, tapi Sakennya terpisah dengan rekannya. Saken mulai diajar habis-habisan, tapi udah ada Epic Spin harus dikeluarkan guna untuk bisa membackup pergerakan, di mana untuk Saken kali ini masih berhasil selamat. Alex Topade belum dikeluarkan, Sakennya masih berhasil kabur pula ke bagian belakang, tapi pinnya pun udah gak bisa lagi bertahankan. Untuk sekarang ada satu lagi Bad Impact di mana itu untuk mengejar ke arah Doma-Domanya masih berhasil pergi pula ke area tersebut, tapi untuk Tasnya satu hit terakhir Tasnya pun masih bertahan. Veldora digampar dengan jutaan kelelawar. Veldora masih berhasil kabur. Wow, ada great play, setup yang luar biasa manis di area arah Bigetron Alpha, namun masih bisa dibendung dengan dari arah EVOS. Kembali seperti ada Sorizo. Harus bergang nyawa di atas Super Ken. Pandanya dikejar habis-habisan. Alex pada belakang langsung dikeluarkan. Super Ken yang akan bergang nyawa, tapi benar saja ada satu pemburu di belakang dengan snipernya, dengan magical snipernya berhasil mendapatkan ke arah dari Akai. Luar biasa permainan dari EVOS Legends. Ya, EVOS Legends mengamuk, reset yang cepat membuahkan hasil yang cukup manis bagi mereka. Di mana dari teman-teman membuat Bigetron Alpha, robot merah harus dipaksa mundur kembali secara teratur, dan bagaimana proaktifnya seorang Veldora yang dari tadi selalu sukses untuk meringkus berbagai objektif turret yang dimiliki oleh Bigetron dan menilik dari replaynya. Bagaimana feedback yang krusial terus-menerus terjadi, dan siapa yang menyangka pergerakan dari seorang Tas Didi yang akhirnya bisa menempatkan retribution yang on point. Dan bahkan gak sampai di situ saja, semua member, bisa dibilang 2 member untuk nothing dari Bigetron hilang seketika. Wait, di bagian bawah Lordnya sudah akan bisa satu. What? Final slash ya konik karena 2 player, dan Super Ken mau gak mau mengeluarkan satu happy spinnya. Lord sudah berhasil dibungkam pergerakannya. Inner turret tengah sudah hancur. Satu Astral Spirit-nya tadi udah mulai connect pula. Terlihat untuk sekarang dengan ada satu konsil yang udah langsung dikeluarkan. Akankah ada satu inisiasi yang begitu brutal yang akan dilakukan oleh pemain dari EVOS Legends? Ditembak kembali, tidak kena. Wow, teman-teman dari Bigetron berada di satu kondisi yang tidak cukup baik, di mana Lord yang berhasil di-secure sepaket dengan semua inner turret. Dan bicara soal high ground ini pastinya tidak dimungkiri dengan adanya Moreno. Pasti high ground dari teman-teman Bigetron masih cukup kuat dan masih ada Moreno kan. Iya, Moreno masih ada. Kalaupun ini nanti dibawa ke arah late game baru tuh makin ngilu nih Moreno ini. Iya, ini Morenonya udah bisa harus diwaspadai sih, karena Buset. tembakan dari Hikright sebagai match up dari Moreno juga masih belum bisa dipandang sebelah mata. Tidak ada yang bisa menyentuh ke arah diri. Bertempur kembali mereka di dalam lorong-lorong sepi, dan Sorizo berhasil dihancurkan untuk kali. Coba lihat mereka semua berani untuk bisa masuk ke bagian dalam, dan juga Alex Topade belum dikeluarkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player damager yang dimiliki oleh pemain Bigetron Alpha. Dan sekarang hanya ada Sorizo sendirian yang menjadi korban. Ada 2 targeting damage yang harus dilakukan oleh EVOS Legends apabila mereka ingin mengambil pertempuran Dede. Dan Astral Spear-nya
kembali menjadi pemburu untuk membuat Panda menjadi satu makhluk buruannya. Gokil, one last hit tumbang seketika. Dan bahkan again tidak ada pertukaran. Mereka masih coba untuk mulai mendesak masuk. Membuat teman-teman dari Bigetron berada di keadaan yang cukup mencekam. Dengan satu Astral Spear aja, Finn-nya pun nyaris kehilangan nyawanya kembali. Dan satu base turret berhasil diamankan kembali teman-teman dari EVOS Legends. Dengan adanya pressure demi pressure dan Lord Enhance. Tadi Di Lord kedua. bisa dibilang ya rada sulit juga nih dari EVOS ya. Karena mereka punya dua targeting. Ada Bruno, ada Cecilian. Yang mana dulu? Karena dua-duanya juga butuh waktu. Mereka mengamankan itu dengan waktu yang cukup lama. Bisa kelar mereka. Dan hebatnya dari Bigetron Alpha bisa mengamankan dua damager dari tadi. Iya. Sakennya coba lihat masih 0 point dead. Dari Moreno-nya juga seperti itu. Di luar dari positioning mereka juga yang sangat-sangat baik. Ini Bigetron Alpha apabila bisa mempertahankan hal ini terus secara terus menerus dan bisa menjadi counter setup yang begitu baik, bisa loh mereka ngebalikin. Yap, karena kalau ngomongin setup yang dibawa oleh kedua belah tim ya ini front to back. Cuman front to back yang dibawa oleh teman-teman dari Bigetron tidak bisa sebaik EVOS karena memang ada beberapa player mereka di garda depannya yang terus berhasil di meltdown. Ini yang menjadi salah satu isu kenapa Bigetron bisa dibilang sulit untuk bisa mengembalikan juga walaupun memang masih ada asa dan ini menjadi penentuan. Tuh coba Walaupun lihat. ada gap level. Iya, dari minimap kita lihat. Veldora lah yang mungkin akan mengambil peran ya guna untuk membuat konsentrasi ataupun dari strategi mereka Oh oke. agar sedikit berpencar. Jadi siapa yang akan meladenin dari pergerakan Veldora? Kalau memang Terisla, mereka akan kehilangan satu sisi lagi di dalam tim fight-nya. Dan sekarang final slash-nya udah dikeluarkan pula. Super Ken dipanggil Lord-nya akan diamankan kah? Karena masih sedikit lagi episode di dalam tubuh dari Lord. Dan Super Ken mau gak mau harus melakukan lagi ke arah satu epic win. Dan sekarang Super Ken berhasil dihancurkan. Dipanggil pula Wewe udah langsung dikeluarkan. Tapi Finn-nya mendarat ke arah pada what are you doing Finn? Dan Finn-nya pun menjadi korban. Wow, again, 2 untuk nothing dan tidak ada pertukaran dari teman-teman Bigetron yang buat mereka kembali berada di satu kondisi yang tidak diuntungkan. Dan Lord ini akan semakin free jatuh di tangan pemain-pemain dari EVOS Legends. Bagaimana tidak ada sang pemegang Retribution. Super King gak lagi mampu untuk bisa nahan damage yang cukup eksplosif dari seorang Doma. Dan juga bagaimana Funstrong yang dari tadi selalu sukses untuk membuat setup team fight-nya. Dan again, mereka harus bisa melakukan defensive manuver dan memaksimalkan Moreno di Lord yang bisa dibilang HP-nya sudah lebih tebal dibandingkan Lord yang sebelumnya. Dan fokus dari EVOS Legends adalah meringkus 2 base turret yang tersisa serta bonus ke area high ground defensive. Waduh, kena tembak lagi Saken. 1, 2, 3 bar SP langsung menghilang. Dan sekarang satu base turret yang ada di bagian tengah udah berhasil dihancurkan. Di atas juga udah berhasil langsung dihilangkan. Akankah mereka semua berhasil untuk bisa mendapatkan kemenangan dan juga 1 poin untuk bisa melanjutkan asa mereka menuju ke babak playoff. Lordnya berdiri sendiri tegak di area depan guna untuk bisa mencicil duluan. Dan juga tadi Sangwin kalau nggak kena ke arah siapapun wave minion mulai masuk kembali. Doma masih parkir tapi satu bad impact yang udah begitu mematikan pada Lanza Konik karena beberapa player. Dan sekarang waktunya mereka untuk bisa melanjutkan lagi pertempurannya. Beberapa player jauh ini udah langsung diaktifkan oleh Doma. Domanya mundur ke bagian belakang tapi itu sekarang sakitnya pun langsung menghilang. Hanya ada pergerakan Moreno lain diharapkan untuk bisa menghantarkan damage yang cukup besar. Tapi EVOS Legend masih gagal untuk menabrak masuk. Wow, Saken yang terekspos berhasil dieliminasi dan nampaknya EVOS Legends masih belum mau gentar begitu saja. Di mana wave minion di arah mid lane kembali mereka maksimalkan untuk coba untuk menembus pertahanan dari Itu dia Bigetron. Van Strongnya lewat belakang. Final saja dikeluarkan dan hampir saja bisa mendapatkan ke arah Moreno. Tapi Moreno-nya salah arah tas. Tasnya pun hilang dia tersebut. Tapi Sorry berhasil langsung dihancurkan. Tasnya pun masih berhasil mundur pula. Sedikit lagi HP tersisa. Ada Electofan yang belum dikeluarkan. Tapi mereka masih gagal untuk bisa menghantarkan ke arah satu web minute untuk bisa mendapatkan kemenangan. Dan sekarang fokusnya untuk bisa melakukan pesca. Dan EVOS Legend mendapatkan kemenangan 1 poin untuk EVOS Legends. What a great play, EVOS.